Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, mahasiswi semester 1A, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbihul Hofilin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi aliran-aliran tasawuf di dunia, mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Bapak Abbas Zahroddin M.Hum. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ada pengertian tasawuf, yang kedua yaitu aliran-aliran tasawuf di dunia, yang ketiga yaitu tokoh-tokoh tasawuf. Yang pertama yaitu ada pengertian tasawuf. Sejumlah ahli tasawuf menjelaskan makna tasawuf secara bahasa berasal dari kata as-sufah, atau orang yang ikut pindah dengan Nabi dari Mekah ke Madinah. Selanjutnya, bisa dimaknai pula sebagai suf, yang berarti barisan, atau suf, yang berarti wall, hingga ke bahasa Yunani yaitu sophos, yang artinya hikmat. Meski pada praktik nyatanya tidak semua sufi mengenakan pakaian yang berbahan wol, menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan arti kesucian atau safa dan kebersihan tindakan, sehingga bisa disimpulkan bahwa sufi dianggap sebagai orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Dari sisi istilah, pengertian tasawuf adalah manusia yang memiliki keterbatasan berupaya untuk mensucikan diri dengan cara menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatian kepada Allah, sehingga dapat disimpulkan bahwa tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa perlakuannya dekat dengan Allah. Adapun pengertian tasawuf dari para tokoh, yaitu yang pertama ada dari Imam Junaid dari Baghdad. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan sifat rendah. Yang kedua yaitu ada pengertian tasawuf dari Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili. Beliau merupakan syekh sufi besar dari Afrika Utara. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan. Lalu yang terakhir yaitu ada pengertian tasawuf dari Syekh Ahmad Zarruq dari Maroko. Beliau mendefinisikan tasawuf sebagai ilmu yang dengannya Anda dapat memperbaiki hati dan menjadikannya semata-mata bagi Allah dengan menggunakan pengetahuan Anda tentang jalan Islam, khususnya fikih dan pengetahuan yang berkaitan, untuk memperbaiki amal Anda dan menjaganya dalam batas-batas syariat Islam agar kebijaksanaan menjadi nyata. Lalu pembahasan yang kedua yaitu ada aliran-aliran tasawuf di dunia. Yang pertama yaitu ada tasawuf nadari atau sunni atau teori. Yang kedua yaitu ada tasawuf amali. Lalu yang terakhir yaitu tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu tasawuf nadari. Tasawuf sunni adalah tasawuf yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan Sunnah, terikat, bersumber, tidak keluar dari batasan-batasan keduanya, mengontrol perilaku, lintasan hati, serta pengetahuan dengan neraca keduanya. Tasawuf ini berasal dari zuhud dan berakhir pada akhlak. Adapun tokoh-tokoh tasawuf sunni,
Sebagian sufi abad kedua atau pertengahan abad kedua dan setelahnya sampai abad keempat Hijriah. Personal seperti Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah, Al-Junaidi al-Baghdadi, Al-Qushairi, As-Sari As-Saketi, dan Al-Harawi adalah tokoh-tokoh sufi utama abad ini yang berjalan sesuai dengan tasawuf Sunni. Kemudian pada pertengahan abad kelima Hijriah, Imam Ghazali membentuknya ke dalam format atau konsep yang sempurna, kemudian diikuti oleh pembesar Syekh Thariqah. Akhirnya menjadi salah satu metode tarbiyah ruhiyah ahli sunnah wal jamaah, dan tasawuf tersebut menjadi sebuah ilmu yang menimpali kaidah-kaidah praktis. Adapun ciri-ciri tasawuf Sunni yaitu yang pertama, melandaskan diri pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, yaitu tidak menggunakan terminologi filsafat. Yang ketiga, yaitu lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan Tuhan dan manusia. Yang keempat, yaitu keseimbangan antara hakikat dan syariah. Yang terakhir, yaitu lebih konsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, serta pengobatan jiwa dengan cara riyadhah atau latihan mental, dan langkah tahali, tahali, dan tajalli. Lalu yang kedua yaitu ada tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang membahas tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf amali lebih menekankan pembinaan moral dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mencapai hubungan yang dekat dengan Tuhan, seseorang harus mentaati dan melaksanakan syariat atau ketentuan agama yang harus diikuti dengan amalan-amalan lahir maupun batin yang disebut thariqah. Dalam amalan-amalan lahir batin itu, orang akan mengalami tahap demi tahap perkembangan rohani. Ketaatan pada syariah dan amalan-amalan lahir batin akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran hakiki sebagai inti syariat dan akhir thariqah. Kemampuan yang mengetahui hakikoh akan mengantarkan pada makrifah, yakni mengetahui dan merasakan kedekatan dengan Tuhan melalui hati. Pengalaman ini begitu jelas, sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya itu. Imam terbesar tasawuf amali yang telah berhasil menyatukan antara teori dan amal adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau adalah orang pertama yang mendirikan madrasah dalam bentuk thariqah. Kemudian diikuti oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, dan Imam Baha ad-Din Muhammad An-Naqsyabandi. Lalu yang terakhir dari aliran tasawuf di dunia yaitu tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi intuitif dan visi rasional. Terminologi filosofis berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Namun, orisinalitasnya sebagai tasawuf tetap tidak hilang. Walaupun demikian, tasawuf filosof tidak bisa dipandang sebagai filsafat, karena ajaran dan metodenya didasarkan pada dasar dzauq, dan tidak pula bisa dikategorikan pada tasawuf yang murni, karena sering diungkapkan dengan bahasa filsafat. Adapun tokoh-tokoh filsafat falsafi, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj, dan Ibnu Arabi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.